Oke guys, itu sudah dilakukan penambahan air ya guys. Itu guys, sudah semakin kelihatan kecil ya guys, ini semburan oksigennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali bersama kami Fankoy Channel. Saat ini saya berada di kolam beton udang fanami guys, yang pada kondisi progres 95% guys. Jadi seperti yang kemarin pernah saya katakan, bahwa ini di saat sudah bisa diisi udang atau benur, itu saya katakan di 95%, karena tandon yang ada di sana itu ini guys, yang sedianya adalah lokasi tandon air untuk penambahan air yang dibutuhkan oleh kolam ini. Jadi saya untuk pengendali airnya apabila ada surutnya atau dan lain sebagainya, itu bisa dipenuhi oleh air dari tandon. Jadi supaya tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan sanyo ya guys. Tapi oleh karena ini masih belum dibuat, jadi dalam progres 95% ini, sementara nanti kekurangan air dan lain sebagainya kita suplai dari sanyo. Oke guys, di depan terlihat kondisi kolam yang sudah terpasang aerator dengan jumlah titik aeratornya itu ada 6x3 guys. Jadi setiap jalur ini, setiap lajur itu 6 titik, jadi jumlahnya adalah 18 titik. Itu tali pengikatnya itu memang agak terlalu kecil ya guys, jadi terbebani oleh beratnya pipa atau selang, itu agak mendelong ya guys ya. Tapi tidak apa-apa, itu sudah terlanjur kita beli, jadi daripada nanti mubadir ya, kita teruskan saja dulu. Nanti kalau sudah lifetime-nya habis baru kita ganti dengan tampar yang agak lebih besar. Ini saya coba guys, dalam aerator 8 titik ini saya menggunakan satu aerator, tapi saya melihat airnya itu kalau menurut saya kurang ini guys. Asupan atau kebutuhan suplai oksigennya dari aerator itu, kalau saya lihat dari gelembungnya dengan ketinggian air mungkin sekitar berapa ya, 30 sentian atau 40 sentian, itu masih terlihat kurang banyak oksigennya. Jadi ini masih saya coba satu mesin untuk mensuplai 8 titik. Nah ini guys, jadi ya satu mesin 8 titik. Nah di depan itu terlihat semburannya seperti itu guys. Dan ini kan nanti ketinggian air tidak hanya di posisi 30 atau 40 cm ya guys, tapi mungkin bisa jadi sampai 1 meter. Jadi oleh karenanya nanti mungkin titiknya kalaupun tidak saya tambah, tetapi mesinnya yang akan saya tambah. Jadi ada 2 mesin 18 titik, jadi nanti 99 guys. Jadi harapannya dengan 2 mesin itu dan ketinggian air yang ditambah, minimal kebutuhan oksigen dalam air itu tercukupi.
Oke guys, ini nanti setelah ini ya, mungkin tidak tahu hari apa ya, ini kan hari Minggu, mungkin hari Kamisnya itu saya coba isi udangnya. Mudah-mudahan udangnya bisa hidup di air tawar, karena ini murni air tawar ya guys. Jadi kalau orang bilang itu air tawar nyel gitu loh, air tawar nyel bisa ya guys ya. Jadi memang idealnya udang itu biasanya kalau di posisi air tawar itu harusnya di salinitas 5 gitu loh guys, 4 atau 5 itu sudah minim sebenarnya. Cuman karena saya agak kesulitan cari air lautnya, karena ini juga jauh dari laut, sehingga untuk kebutuhan itu saya gunakan garam krosok guys, penambahan garam krosok 1 sak. Nanti ini dalam posisi itu ya, sudah pemakaian garam krosok 1 sak, terus dengan ditambahi air lagi setinggi 1 meter, mungkin salinitasnya juga masih tetap kecil ya guys, karena 1 sak itu untuk volume air seluas ini saya rasa inilah kurang lah sebenarnya. Jadi nanti kita lihat saja 1 sak itu untuk memenuhi kebutuhan kolam ini, tetapi nanti pada saat tebar benurnya akan saya gunakan alat guys. Saya gunakan alat tebar benur otomatis yang harapannya benur itu mampu nantinya beradaptasi dengan media barunya gitu ya guys. Jadi supaya untuk mentransfer dari posisi udang, biasanya udang yang dijual itu air tawarnya itu sekitar 4-5 ppt guys. Jadi makanya itu harus perlu saya kondisikan sedemikian rupa sehingga udang yang dengan salinitas 4 atau 5 ppt itu nanti bisa beradaptasi dengan kondisi air yang ada di kolam beton ini. Oke, saya rasa itu dulu ya guys. Nanti coba saya ini tadi penjaga kolamnya juga saya minta untuk cari contoh benur. Nanti saya gunakan alat yang mungkin tidak mahal guys, makanya ini dalam kondisi alat itu seperti apa ya, bahan bekas itu, tapi punya efektivitas yang tinggi untuk melakukan penyesuaian udang terhadap kondisi kolam. Selesai itu dulu, nanti kita sambung, mudah-mudahan penjaga kolamnya dapat benurnya sehingga saya bisa tunjukkan posisi tebar benurnya. Oke, ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, itu sudah dilakukan penambahan air ya guys. Dilakukan penambahan air, nanti rencananya mungkin tinggi air permukaan itu mencapai kedalaman sekitar 1 meter lah, 80 atau 1 meter. Nanti kita lihat ya guys, nanti ini setelah posisi ketinggian 1 meter, saya pengen lihat gelembung airnya yang dihasilkan oleh aerator itu sebesar apa. Tapi bagaimanapun nanti tetap akan saya gunakan 2 mesin guys, karena udang itu kebutuhan oksigennya itu lebih tinggi ya guys. Seperti saya kalau
menganalisa itu udang itu kebutuhan oksigennya itu lebih tinggi, gampangannya gitu ya guys. Tapi sebenarnya ikan atau dan lain sebagainya ya sama sih sebenarnya, cuman karena udang itu lebih rentan ya, lebih rentan mati di saat kondisi oksigen itu kurang. Makanya saya katakan bahwa udang faname itu kebutuhan oksigennya lebih tinggi. Oleh karenanya nanti ini tetap saya kasih 2 aerator ya guys, biar lebih kencang ininya pemenuhan oksigennya. Tapi ini saya masih ingin melihat dulu dalam posisi 1 aerator itu gelembungnya sebesar apa. Itu guys, sudah semakin apa ya, kelihatan kecil ya guys ini semburan oksigennya. Jadi harus saya tambahin mesin ini guys, kurang kuat. Oke guys, ini sudah terpasang 2 alat ya guys, 2 aerator. Jadi 2 aerator pun itu gelembungnya masih tergolong enggak berapa besar guys, sebenarnya kurang ya. Tapi sementara enggak apa-apa lah, kita pakai 2 mesin ini dulu. Nanti ke depan mungkin bisa jadi saya pakai blower atau pakai kincir, kita lihat saja. Yang jelas kalau menurut pengamatan saya ini aeratornya kurang banyak gelembungnya. Oke, untuk hari ini saya belum bisa ini guys, belum bisa tebar benur karena setelah dicek penjual benurnya belum siap, masih kecil. Jadi saya belum bisa mempraktekkan tebar benur pada kolam bekan ini. Saya rasa itu dulu ya guys. Kita nanti ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti mungkin periodik setelah tebar benur, barangkali seminggu sekali akan saya update guys perkembangannya seperti apa.